Oke guys, kembali lagi dengan channel kita. Hari ini kita akan bahas kembali lagi masalah COVID. Buat yang udah lihat video gua sebelum ini, yang dimana gua kesannya marah-marah atau gimana. Sekarang gua gak mau lagi marah-marah atau gimana ya. Coba kita di sini untuk menganalisis menurut saya saja, menurut saya COVID itu kenapa bisa sampai semenyebar ini. Oke. Menurut saya ini pertama adalah yang mana berasal dari, kalau nggak salah, dari warga Depok ya. Dari warga Depok ya. Nih, kalau coba kita search ya. Apa tuh siapa? Pasien COVID pertama di Indo. Coba kita search. Apa betul dari Depok atau gimana ya? Kita search dulu. Ya betul, orang Depok yang tadi kita udah lihat ini ya. Pada awalnya kan diumumkan oleh pemerintah pasien yang terkena COVID adalah 2 orang, dan itu setahu saya itu langsung diisolasi. Yang jadi pertanyaannya kenapa bisa sampai menyebar seluas ini, padahal orang yang pertama kali dikonfirmasi telah positif corona sudah diisolasi, ya kan? Nah, pertanyaan itu masih terngiang di kepala saya. Kenapa bisa sampai menyebar sampai seluas ini? Dan juga aneh gak sih? Menurut saya ini ya, itu menjadi suatu hal yang aneh ketika 2 orang yang telah diisolasi itu, yang katanya sudah positif COVID dan sekarang alhamdulillah sudah sembuh, itu beberapa hari kemudian dapat update positif corona udah ratusan. Itu sumpah itu di luar nalar saya. Yang dimana dia tuh seharusnya udah diisolasi, berarti kemungkinan untuk merambatnya itu, kemungkinan ya, itu kecil sih kalau menurut saya. Nah, sementara update yang sekarang sudah 2273 yang positif corona, ya kan? Sementara tadi, seperti yang saya bilang, si ibu sama si anak yang terkena ini, yang sudah diisolasi, yang sudah diberitahukan kalau dia udah positif corona, ibu dan anak yang sudah diberitahukan itu kan dia positif ya kan? Terus langsung diisolasi tuh gumbung-gumbung tuh beritanya kan. Terus diisolasi, kok malah menyebar dan makin banyak? Menjadi pertanyaan besar saya sekarang. Terus menurut saya juga nih ya, kenapa bisa sampai 2000 lebih? Menurut saya ini menjadi 2000 ini adalah orang yang sudah lama terkena ini ya, mungkin ya, orang yang sudah terkena. Ya kita kan tahu kan masa inkubasinya ya, kalau nggak salah masa inkubasinya itu 14 hari ya kan, 14 hari. Nah, menurut saya banyak orang-orang yang selain ibu dan anak ini sudah terkena, dan yang hanya terekspos kemarin hanya ibu dan anak ini, sementara yang lainnya belum terekspos. Maksudnya belum diketahui kalau dia positif. Ya namanya saja gejalanya seperti penyakit biasa, penyakit demam, batuk, pilek, ya kan? Masalah-masalah penyakit yang
lumrah ada di Indonesia gitu. Itu menurut saya. Jadi kita kaitkan dengan video gue yang kemarin yang marah-marah itu, yang mau gue sangkutin adalah coba kita pikir deh dengan apa yang gue bilang tadi, yang gue sampaikan tadi. Kalau sebenarnya yang positif itu bisa saja lebih dari 2000 ini. Bisa saja tetangga Anda, bisa saja orang terdekat Anda, bisa saja. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya sesuai kata pemerintah, stay di rumah. Kalaupun misalnya ada hal yang ingin kalian, hal yang penting untuk kalian sehingga mengharuskan kalian keluar rumah, ya pakailah pengaman, pakai masker, terus pakai hand sanitizer kalau misalnya kalian keluar itu lama, biar tangan kalian steril dan segala macam. Kalau bisa pakai jaket, ya buat apa kan nggak ada anjuran pemerintah ya, maksudnya pakai jaket itu antisipasi biar kalian lebih lebih terlindung lah, seperti itu. Sekarang tingkat sembuh dan meninggalnya, ini persentase meninggalnya lebih tinggi daripada sembuh. Persentase meninggal lebih tinggi dari sembuh. Jadi buat kalian yang merasa tak ajal itu di tangan Tuhan, tolong pikir ulang deh. Ini pandemi bukan kayak penyakit demam tinggi terus mati, bukan. Ini penyakit yang kalau kalian berdekatan, bersentuhan, itu orang lain bisa kena. Kalian yang berpikir-pikir seperti itu, mati di tangan Tuhan, enggak mati juga ya Tuhan yang berkehendak. Itu coba pikir ulang. Kalau kalian kena, terus kalian masih berpikir seperti itu, coba pikir akan berapa banyak lagi manusia yang akan tertular di Indonesia. Ada berapa banyak? Coba pikir deh. Dan ada berapa banyak orang yang akan meninggal? Ingat, tenaga medis kita itu udah berjuang di depan, udah mati-matian melindungi masyarakat Indonesia, udah mati-matian menyembuhkan masyarakat Indonesia, udah mati-matian dengan sekuat tenaga menjaga agar yang terkena corona bisa dapat sembuh. Turut berduka untuk yang terkena positif corona terus tidak tertolong, turut berduka. Nah, sekali lagi gue ingatin buat orang-orang yang merasa lebih pintar daripada dokter, daripada pemerintah, untuk tetap keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas, dan alasannya yang terlalu goblok menurut saya, mati nggak mati di tangan Tuhan. Tolong pikir ulang deh. Di luar sana masih banyak orang yang menyayangi keluarganya, dan gara-gara kebodohan Anda bisa keluarganya juga terkena COVID. Ini bukan menunjuk satu orang atau apa ya. Ini menunjukkan kebodohan orang yang terlalu berpikir agamais, terlalu berpikir tentang Tuhan itu adalah segalanya. Boy, Tuhan emang segalanya, tapi kalau kalian mencari penyakit, mencari mati itu, aduh gimana ya? Kalian mencari, udah tahu nih, nih Tuhan memberi kalian ilmu dalam suatu pandemi ini. Pandemi datang, terus Tuhan memberi kalian ilmu. Ini harus dilakukan untuk menjauhi COVID-nya. Jangan dekatin. Lakukan social distancing. Kalian nggak boleh sentuhan fisik secara langsung dengan orang lain. Terus cuci tangan. Hanya itu yang diberikan, tapi kalian sanggup melanggar gitu. Dan kalian berpikir kalau mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Iya, betul. Mati dan hidup itu di tangan Tuhan, tapi kalian gak boleh pasrah gitu. Ya apa yang diberikan itu ya kalian harus, ilmu yang diberikan itu ya kalian harus ikutin. Untuk apa? Untuk manusia. Manusia yang lain juga pengen hidup. Ini bukan masalah takut mati atau gimana, bukan. Ini masalah pandeminya bakalan
ada terus kalau misalnya kalian masih berpikir seperti itu. Terus untuk selanjutnya di sini ya kita tahu lah ya Indonesia bagaimana. Ah, viral anak bayi baru lahir bisa bicara seru makan telur jam 12 malam. Jam 12 malam ya. Viral anak bayi baru bisa lahir viral anak bayi baru lahir bisa bicara seru makan telur jam 12 malam. Logika pertama. Anak bayi mana yang bisa bicara di dunia ini? Ini kita bicara selama kita hidup ya, selama kita ada di dunia ini. Jangan gitulah. Kita mungkin kalau misalnya kita bicara di dunia ini masih ada orang bicara kemungkinan enggak. Kita jangan bicara tentang nabi, kisah nabi atau mukjizat Tuhan atau hal-hal mistis atau agamais lainnya. Kita bicara tentang faktanya. Faktanya di mana ada bayi yang bisa bicara dengan kata-kata atau intonasi dengan kayak gini. Dia bicara secepat itu untuk ukuran anak bayi itu nggak mungkin. Dan terus sejak kapan bibir anak bayi bisa berevolusi dalam sekejap dari yang bibirnya kecil jadi monyong kayak gitu? Sejak kapan? Dan itu nggak ada masuk akal sama sekali, boy. Nggak ada masuk akal sama sekali. Buat yang udah nonton video ini, kalau misalnya kalian percaya itu kalian goblok sih. Nah, buat yang nggak percaya, keren sih. Untuk zaman sekarang orang yang nggak percaya hoax itu atau orang yang bisa telaah kalau ini hoax atau enggak itu keren sih. Karena apa? Karena zaman sekarang orang lebih percaya hoax daripada data-data yang dikeluarkan oleh ilmuwan. So kita lihat aja. Mama telur jangan lupa jam 12 tengah malam. Mama telur rabus yang lupa telur rabus satu orang satu telur rabus kio mama jangan lupa mama. Ya. Apa kita ulang satu kali lagi ya? Kita ulang aja ya. Mama telur jangan lupa jam 12 tengah malam. Mama telur rabus yang lupa telur rabus satu orang satu telur rabus kio mama jangan lupa mama. Yang ingin gue sampaikan adalah buat yang percaya, gimana sih penilaian kalian? Kok bisa percaya dengan video ini? Gimana? Kok bisa percaya kalian dengan video seperti ini? Video sampah seperti ini. Bahkan itu ya, temen gua, dia disuruh bangun oleh orang tuanya jam 12 malam. Jam 12 malam dengan telur yang sudah direbus, terus dimakan, disuruh makan. Bayangin coba. Ini gak ngerti lagi loh. Masih ada. Oke. Kalau menurut gua sini ya, kalau bisa orang-orang tua yang baru ngerti elektronik HP jangan terlalu berpikir kalau hal yang ada di internet itu, yang ada di sosial media itu semua adalah fakta. Jangan berpikirlah seperti itu. Dan untuk kalian para anak-anak orang tua yang kemakan hoax, yang sering kemakan hoax itu, kalian bisa nggak bimbing orang tua kalian kalau misalnya orang tua kalian masih ingin memainkan smartphone untuk kehidupan dia, tolong kalian bimbing lah. Bilang kalau misalnya ini hoax, ini adalah faktanya. Tolong kalian bilang seperti itu. Masalahnya yang terjadi adalah hal-hal seperti ini, COVID-19 ini, pandemi ini akan semakin rumit kalau misalnya berita-berita hoax ini makin kesebar gitu.
Dan kalau misalnya ya nih ya, kalau misalnya pun ini benar, kalau misalnya ini benar, ini bakalan dipertimbangkan lagi, cuy. Kalau misalnya hanya telur bisa me- mencegah corona, corona gak akan menjadi seluas ini. Juga bawang putih ya kemarin katanya. Pokoknya bawang-bawangan lah, bawang putih dapat mencegah corona. Itu gimana sih? Gak ngerti sumpah. Kalau misalnya kembali sama kayak telur ini ya. Kalau misalnya itu bisa mencegah corona, itu Cina bakalan borong tuh semua bawang putih untuk menyembuhin warganya. Dan gak akan pandemi ini menjadi sebesar ini. Semua negara pasti was-was. Pasti sudah sediain bawang putih. Siapa yang terkena penyakit langsung diberi minyak kayu putih. Itu pasti, pasti boy. Ataupun jangan ke negaranya sendiri. Warga negaranya juga kalau misalnya udah tahu bawang putih adalah dapat mencegah corona, ya pasti warga negaranya punya inisiatif buat stop gitu. Karena pandemi ini bahaya. Walaupun menurut yang saya baca kemarin, corona kalau misalnya ada kita, maksudnya gimana ya, pandemi ini atau covid ini misalnya ada di tangan kita nih, kita tinggal cuci tangan pakai sabun udah kelar. Udah, itu yang gue tahu itu kan. Tapi kalau untuk misalnya yang udah terkena corona terus dia kan bawang putih, itu nggak make sense boy. Itu nggak bisa diterima dengan akal. Sampai-sampai orang tua gue juga bilang makan aja bawang bawang putih itu. Udah, nggak semudah itu. Kalau kalian nggak terkena nih ya, garis bawahi nggak terkena covid, kalian makan minyak kayu putih itu percuma. Untuk apa kalian makan itu kalau misalnya kalian nggak terkena? Ya menjaga imun katanya, ya udah ya, menjaga imun, tapi untuk mencegah covid itu enggak mencegah covid itu enggak. Dengan telur dengan minyak putih mau digabungin, mau dimasak, mau didendeng apa segala macam, mau diapain itu bodoh amat, gak akan percaya dah. Coba deh sekali-sekali percaya apa yang dikatakan ilmuwan, jangan menurut logika anda sendiri lah, atau menurut hoax-hoax yang ada inilah. Gimana Indonesia bisa maju coba kalau SDM-nya banyak yang percaya dengan hoax? Dan untuk Bapak Jokowi juga sudah angkat bicara. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat kita. Jadi, dalam PP 99 tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan untuk napi hanya untuk narapidana umum. Kalau misalnya ini jadi bukan dasar untuk membela penjahat atau narapidana atau maling-maling apanya ya, segala macam. Tapi kalau misalnya dalam pandemi seperti ini emang sudah genting dan kita harus menghindari keramaian, ya gimana juga toh juga presiden juga udah bilang kayak gini. Dan harapan gua buat kalau misalnya ini sudah dilakukan buat narapidana, tolong ya menjadi baik ke depannya lah. Terus stay di rumah, jangan kemana-mana, jangan berpikiran seperti yang gue bilang tadi. Ya mati nggak mati di tangan Tuhan. Ya kalau misalnya kalian kerja di luar, ya kerja, ini intinya kerja ya, bukan berbuat jahat lagi. Kerja di luar, ya apa boleh buat, kalian mencari nafkah seperti itu. Kalau misalnya kalian tetap di rumah tanpa mencari nafkah, kalian mau makan apa gitu. Dan untuk yang keluar gak jelas, stop lah, coba pikir ulang lah. Udah good job lah buat Pak Jokowi lah.
Oke, cukup sampai situ aja video kita. Nah, gua mau ngingetin lagi, kalau misalnya kalian keluar tanpa ada alasan yang jelas atau tanpa tujuan, gua ingin kalian tetap stay di rumah. Kalau misalnya kalian gak ada kerjaan keluar, buat bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kerja atau teman-teman semua yang sudah kerja, eh, tolong jaga kesehatan, eh, pakai masker. Kalau misalnya sesuai yang dibilang pemerintah, cuci tangan setiap berapa kali ya, pokoknya sering-sering cuci tangan lah, sering-sering cuci tangan. Kalau misalnya nggak sempat, ya bawa hand sanitizer ya, jangan lupa bawa jaket. Terus buat teman-teman yang sering kemakan hoax, tolong telah lagi lah, apalagi kayak video-video yang tadi itu sampah betul kok bisa dipercaya gitu loh. Dan buat pemerintah, ya harapan gue semoga pemerintah lebih baik lagi lah untuk memberikan pernyataan atau kebijakan-kebijakan yang ada. Jangan berat ke atas atau berat ke kapitalis lah. Ini nggak mencerminkan tentang Indonesia buat anjir. Oke, cukup sampai di sini video kita. BTW untuk yang udah pernah dengar aku marah itu gimana ya? Karena kesal aja, karena secara real life atau secara pengalaman, gue melihat orang-orang yang nongkrong ketawa-ketiwi tanpa alasan yang jelas, berada di sebuah cafe kayak gitu. Pokoknya buat yang belum nengok video itu ya boleh nengok lah di Instagram gue di sini ya. Terus kasih komentar juga kalau misalnya kalian nggak setuju dengan statement atau pola pikir gue yang seperti itu, boleh komen kok. Itu komennya nggak dihilangin atau bisa dibaca lah, nanti dibalas sans I. Oke, be smart. Oke, sampai sini video kita. Jangan mau dibodoh-bodohi lagi. Stop penyebaran hoax. Penyebaran hoax gak akan berhenti kalau misalnya kalian masih tetap percaya. Oke, saudaraku semua, cukup sampai sini video kita. Kalau misalnya kalian suka video ini, like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian nggak suka, ya udah gak apa-apa, kalian dislike juga gak apa-apa. Kalau misalnya kalian punya berita-berita lain yang ingin dibahas, ya bilang atau komen atau share di bagian komentar. Dah, sampai jumpa di konten selanjutnya.